Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses pemberdayaan masyarakat, yaitu proses pemberdayaan KWT yang ada di daerah saya. Sebelumnya, eh, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemberdayaan. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensial yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu, pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan. Pemberdayaan sebaiknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan dan memandirikannya. Masyarakat harus didorong untuk dapat menyelenggarakan, menikmati, dan bertanggung jawab sendiri terhadap pembangunannya. Tujuan dari proses pemberdayaan dalam hal ini yaitu pembuatan pupuk organik cair bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian yang diproduksi oleh kelompok wanita tani yang ada di daerah Desa Soropaten, Kecamatan Karangenom, Kabupaten Klaten. Berikut foto-foto yang menggambarkan proses produksi sayur yang terdapat pada KWT Desa Soropaten, Kecamatan Karangenom, Kabupaten Klaten. Berikut video yang menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pembuatan pupuk organik cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono. Di sini saya akan memberikan pelatihan mengenai cara pembuatan pupuk organik cair dengan bahan baku yaitu air kelapa. Untuk bahannya yaitu kita menggunakan yang pertama itu air kelapa sebanyak 4 liter. Kemudian yang kedua yaitu gula merah seberat 200 gram. Selanjutnya yaitu ini air cucian beras sebanyak sekitar 500 sampai 600 ml. Selanjutnya sebagai untuk bahan fermentasi yaitu kita menggunakan E4 sebanyak sekitar 200 ml sampai 250 ml. Selanjutnya kita menggunakan jerigen ukuran 5 liter. Kemudian kita menggunakan botol mineral yang ukurannya 600 ml yang diberi air dan kita sambungkan dengan menggunakan selang pada jerigen 5 liter. Penggunaan air kelapa ini itu karena di dalam air kelapa ini memiliki kandungan biologi bahan aktif yang sangat banyak, yaitu tiga unsur bahan mikro yaitu kalium, kalsium, dan potasium. Di dalam ini juga mengandung 3 ZPT yang sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan, yaitu hormon giberelin,
auksin, dan sitokinin. Untuk cara pembuatannya yaitu kita siapkan sebanyak 4 liter air kelapa, kemudian kita tuangkan gula merah sebanyak 200 sampai 250 gram. Jaduknya mboten, Pak. Nanti diaduk, Pak. Kemudian kita tuangkan air cucian beras. Kenapa juga menggunakan air cucian beras? Air cucian beras ini mengandung banyak vitamin B1, di mana vitamin B1 ini setara dengan vitamin yang terkandung dalam gandasil B dan gandasil D. Jadi dengan menggunakan ini kita juga lebih irit ya dalam penggunaan atau pembelian pupuk gandasil B maupun gandasil D. Kita campurkan. Selanjutnya kita menggunakan E4 sebagai media atau mikroorganisme. Bila tidak mempunyai E4, kita bisa menggunakan tape atau bisa menggunakan jamur trichoderma. Tape yang biasa dijual 2.000-an per bungkus itu loh Bu, itu. Untuk gulanya tadi kita juga bisa sebagai pengganti juga bisa diganti dengan tetes tebu. Tuh. Untuk E4 ini sekitar 200 ml. Mili. Anggur. Fermentasi. Selanjutnya kita aduk secara rata. Gula yang digunakan ini berfungsi sebagai makanan dari mikroorganisme ini. Oh iya, sampai lupa. Ini terdapat beberapa brosur mengenai di dalamnya. Selain menggunakan air kelapa, limbah rumah tangga pun juga bisa digunakan sebagai pupuk organik cair. Contohnya yaitu limbah organik seperti sampah organik. Kalau sisa-sisa sayur, kemudian juga bisa menggunakan air cucian beras itu tadi. Di dalam kertas ini juga sudah ada mengenai cara pembuatan dengan air cucian beras. Ini prosesnya kira-kira berapa waktunya dipakai jangka enggak? Setelah ini nanti dimasukkan, ini jadi sekitaran 2-3 minggu baru bisa digunakan. Lama. Iya. Karena kita menggunakan proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Jadi membutuhkan jangka waktu. Iya. Selanjutnya kita masukkan pada jerigen. Tumpangin aja ke situ, tumpangin. Bukan di situ.
Nah, kita sedikitnya gitu. Udah aja, pas nanti juga ke bawah. Udah bener gitu. Skip sih, berarti mana stop lagi. Main. Setelah itu kita tutup menggunakan tutup jerigen yang sudah dilubangi dan sudah dimasukkan selang yang terhubung pada botol air mineral yang sudah diberi air, yang dimana selang itu berada di dalam air. Tujuan pemberian selang ini bertujuan untuk jalannya oksigen atau gas yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut, di mana bila tidak diberi lubang atau pengeluaran gas maka akan menyebabkan meledak begitu. Kita tutup rapat dan ini disimpan selama 2-3 minggu. Untuk aplikasinya yaitu pada masa vegetatif itu bisa digunakan dengan konsentrasi 1:10, sedangkan pada masa peralihan yaitu dengan konsentrasi 1:7, sedangkan pada masa generatif yaitu kita menggunakan konsentrasi 1:5. Untuk pengaplikasiannya juga bisa melalui kocor ataupun semprot. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.